Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra di channel Chandra Rizky. Untuk kali ini saya akan merekam perjalanan saya dari Bandara Fakfak menuju kota Fakfak. Nanti kita bisa lihat kondisi jalanan kota Fakfak itu seperti apa ya. Jadi perjalanan kali ini saya mulai dari Bandara Torea, bandara yang lumayan ekstrim yang ada di Papua. Oke. Terus ikuti perjalanan saya, terus ikuti video saya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video saya, klik subscribe, like atau komen ya, agar saya makin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Oke. Oke, baik teman-teman, video kita mulai. Nah, saat ini perjalanan kita menuju kota Fakfak. Mengawali perjalanan ini, sebelah kiri kita itu adalah Bandar Udara Torea yang ada di Fakfak. Bandaranya lumayan ekstrim. Kapan-kapan saya akan liput kondisi bandaranya seperti apa. Kita sudah mulai. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisi jalanan yang ada di Fakfak seperti apa ya. Di video sebelumnya kan saya sudah pernah meliput perjalanan dari Kotam menuju Fakfak, yang mana jalanannya dan hanya cukup untuk satu kendaraan roda 4. Nah, kita mulai pelan-pelan. Nah, Fakfaknya seperti ini. Ini masuk di area bandara. Seperti ini teman-teman. Kita belok ke kiri. Jalanannya nanti naik turun. Nah, di sebelah kiri itu pas itu adalah runway. Jadi runway-nya ada di atas kita. Runway. Kita berada di puncak, terlihat. Pelan-pelan. Ini adalah jalan turun. Di situ ada perempatan. Nanti kita belok ke kiri. Ini turunan ya teman-teman ya. Kalau di video terlihat jalan datar, tapi sebenarnya ini turunan. Oke, langsung saja kita belok ke kiri. Belok ke kiri. Nah, setelah belok langsung tanjakan. Nah, ini tanjakan teman-teman. Tanjakan. Nah, kondisi Fakfak sekarang lagi hujan ya, makanya kalau terlihat di video jalanannya aspalnya masih terlihat basah. Nah, kita masuk di area daerah Torea. Torea itu nama sebuah kampung Torea. Nah, jalanannya seperti biasa, sempit. Kanan kiri masih sepi ya. Fakfak itu kanan kiri masih sepi teman-teman. Penduduknya masih sepi. Pelan-pelan saja, biar kita semuanya bisa menikmati kondisi atau menikmati perjalanan. Nah, kanan kiri masih rumah-rumah ya, sedikit lah rumah-rumahnya. Oh ya, mohon maaf kalau apabila gambar belum maksimal karena masih menggunakan kamera mirrorless biasa ya. Jadi mungkin ada sedikit goncangan-goncangan karena tidak memakai ini gimbal.
masih turunan teman-teman. Kita pelan-pelan saja, jalanannya seperti ini. Siapa tahu ada yang rindu Fak-Fak, yang sekarang sudah tidak berada di Fak-Fak. Nah ini saya kasih video tepat ini di bulan Oktober tahun 2020, video kondisi jalan yang ada di Fak-Fak. Kurang lebih ya sama lah, saya kira sama dengan yang dulu-dulu. Ini ada pertigaan, kalau yang ke kanan menuju ke arah Wartutin dan sebagainya. Nah kita ke kiri karena kita menuju arah ke kota Fak-Fak, kita ke kiri. Kita lagi nanjak, ini tanjakan teman-teman ya, tetapi tanjakan tidak terlalu tinggi. Nah, tanjak, belokan, nah, jalannya seperti ini sudah Fak-Fak. Nah ini kita sudah masuk di dekat Pasar Torea. Di atas ini ada penginapan yang namanya Wisma Torea. Nah ini kalau ke kanan itu daerah Pasar Torea, pasar ikan dan Pasar Torea. Kalau kalian pernah menonton video saya sebelumnya, Pasar ikan Torea yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini Pasar Torea. Kita langsung saja. Kapan-kapan saya liput lagi yang ada di pasar. Nah, sudah masuk ke Tugu Selamat Datang di Kota Pala, Kota Perjuangan. Itu kota Fak-Fak. Nah, Kota Pala, Kota Perjuangan. Ini jalannya sempit ya. Kondisi di luar masih sedikit gerimis. Nah, kenapa saya bikin video konten di sore hari, karena memang kesibukan di pagi dan siang hari, jadi saya bisanya hanya sore hari ya. Sore hari ini Fak-Fak sekarang sering sekali hujan, hampir setiap hari hujan. Ya, seperti ini sudah jalanan di kota Fak-Fak. Siapa tahu ada yang kangen, ada yang rindu, ada yang lagi merantau keluar Fak-Fak, merantau ke Jawa, ada yang kuliah di Sorong, di Manokwari, di Jayapura, Timika dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat video ini untuk mengobati kerinduan kita semuanya ya. Nah, ini belokan, jalannya seperti ini ya Fak-Fak ya. Belokan kiri kanan, tanjakan naik turun. Kita belok ke kanan, belokannya lumayan. Nah di depan itu Fak-Fak sudah kelihatan ya. Nah, kalau kita bisa lihat kanan kiri rumah-rumah itu sudah terlihat. Nah, ini kita belok ke kiri. Nah di video terlihat itu jalanannya menurun kemudian belok ke kiri. Nah, kalau di Papua itu teman-teman kita harus pelan-pelan karena biasanya anjing itu biasanya berkeliaran di jalan-jalan. Kalau di Fak-Fak masih mending ya anjing. Nah kalau di daerah lain
kadang ada babi juga di pinggir jalan. Nah kalau di sini masih mending lah. Nah, ini masuk di daerah Kampung Tanama. Ini Kampung Tanama namanya. Jadi setelah Torea, Kampung Torea, itu kemudian Kampung Tanama. Ini namanya Kampung Tanama. Jalanannya ya sama lah ya. Nah teman-teman, sebelah kanan itu ada pom bensin. Nah ini pom bensin khusus untuk biasanya pedagang eceran, kemudian buat nelayan-nelayan, untuk perahu-perahu, mereka belinya di pom bensin itu. Jadi perlu teman-teman ketahui, Fak-Fak itu pom bensinnya itu hanya ada 2 di satu kabupaten. Yang satunya di Puncak, kemudian satunya itu tadi di Kampung Tanama. Tetapi yang pom bensin yang satunya lumayan besar, bisa untuk motor, mobil dan sebagainya. Nah, di depan ada taksi. Fak-Fak itu taksinya warnanya putih. Kalau di sini nyebutnya taksi. Kalau di Jawa kita sebut dengan angkot. Kalau di sini taksi, teman-teman ya. Nah, kita jalan menurun ke kiri. Gitu. Jadi di sini teman-teman, taksi itu masih eksis ya daripada di daerah-daerah lain. Taksi, ojek itu masih eksis di sini. Mungkin kalau di daerah lain kan sudah taksi kan sudah kayak semacam angkot kan kalah dengan ojek online. Nah kalau di sini tidak ada, belum ada ojek online. Bukan tidak ada, tapi belum ada. Kita nanjak ke kiri, ke kanan. Nanti kalau gambarnya agak sedikit backlight ya mohon maaf ya, karena kita sedang berada di arah matahari. Ini jalanannya jadi seperti ini teman-teman. Jalanannya lumayan bagus. Nah ini kalau ke kiri, ini arah ke Masjid Raya, Masjid besar, Masjid Raya Fak-Fak. Jadi salah satu masjid yang terbesar yang ada di Fak-Fak. Kita sudah hampir datang di Wagom. Nah, setelah Kampung Tanama, pertama tadi Kampung Torea, Kampung Tanama, kemudian di sini Wagom, distrik Wagom. Bukan Wagom sih, distrik Wagom itu bukan distrik sih, kelurahan atau desa lah. Kalau istilahnya desa, di sini kelurahan. Nah kita naik ke atas. Ini jalanannya rusak. Lurus-lurus itu di depan ada Senyum 5000, kemudian ada juga Jazz Chicken, kemudian ada Kopi Janji Jiwa. Nah itu toko-toko itu, nah itu Senyum 5000. Kalau teman-teman tahu, Senyum 5000 kan jaringannya kan luas sekali, hampir ada di seluruh daerah. Nah kita ada juga di Fak-Fak. Di sebelah Senyum 5000 tadi ada Jazz Chicken. Ini sudah masuk di Kelurahan Wagom ya teman-teman ya. Nah itu ada motor kemudian helmnya warna orange. Nah itu adalah identitas ojek yang ada di Fak-Fak. Di Fak-Fak itu ojeknya itu helmnya khusus warna orange. Nah kita sudah masuk di Wagom. Sebelah kiri ini, nah ini belokan kiri ini adalah menuju arah ke kantor bupati. Nah di depan itu Pengadilan Negeri Fak-Fak. Ini masuknya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Wagom, Kabupaten Fak-Fak. Kita sedang nanjak. Tanjakan.
kalau ke kiri teman-teman itu arah ke Rumah Sakit Umum ya, RSUD Kota Fakfak atau RSUD Kabupaten Fakfak. Jadi rumah sakit di Fakfak itu hanya ada satu teman-teman, yaitu hanya RSUD. Tidak ada rumah sakit swasta di sini ya. Jadi hanya ada RSUD. Jadi biasanya kalau orang yang sakitnya sudah parah, kemudian RSUD di sini sudah angkat tangan, biasanya langsung dirujuk ke Kota Sorong. Karena di Sorong fasilitas kesehatannya lebih lengkap. Nah, kita sudah masuk di mana ini, di Wagom. Nah, sebelah kiri ada Man Negeri Fakfak, Mageva. Kemudian sebelahnya Mageva ada Sanawiyah ya, Madrasah Sanawiyah Negeri Fakfak atau Mat Sanfa. Oke teman-teman, di sebelah kanan, di kanan jalan yang ada TMPRI itu adalah Matahari ya. Kalau di Jawa kan ada Matahari kayak semacam mall ya. Kalau di sini Mataharinya ya seperti itu, toko-toko biasa. Kita sudah di tikungan Wagom. Nah, di depan sudah kelihatan teman-teman. Ya alhamdulillah Fakfak sekarang sudah lumayan berkembang, ekonomi juga sudah mulai bagus. Nah, ini menuju ke jalan-jalan ke kota saja jalannya belok-belok seperti ini ya teman-teman ya. Beda dengan daerah-daerah lain yang jalannya lurus-lurus saja. Kalau di sini ya belok kiri, belok kanan. Tuh. Kapan-kapan saya akan diput satu persatu pusat pemerintahan, rumah sakitnya, pasar-pasar. Nah, ini turunan ya teman-teman ya. Di sini lumayan padat, lumayan padat jalanan. Di depan itu sudah terlihat laut-laut. Nah, jadi Kota Fakfak itu pas berada di sebelah laut, sebelah pantai. Nah, ini jalannya sempit sekali, makanya salah satu harus mengalah. Sempit sekali teman-teman. Ini belokan ke kiri. Belokan ke kiri. Ya, ini satu-satunya. Ada beberapa sih jalan yang lumayan datar, tidak ada tanjakan gunung-gunung dan lurus ya ini. Nah, ini tapi sebelahnya teman-teman itu bukit, sebelahnya bukit. Nah, kalau teman-teman lihat di depan itu, di depan dulu itu adalah sebuah pasar yang namanya Pasar Tambaruni, pasar terbesar yang ada di Fakfak. Cuman karena kasus atau tragedi pembakaran dulu itu, makanya harus direnovasi ulang Tambaruni. Semoga cepat diselesaikan ya. Oke, kita ke kanan. Nah, itu masih direnovasi. Dulunya besar sekali teman-teman. Jadi di situ campur-campur, ada pasar tradisional, kemudian pakaian, pecah belah dan semuanya hampir ada. Sekarang lagi direnovasi ini. Ini sudah di hampir dekat-dekat pusat kota. Ini sebelah kiri adalah ruko-ruko, ada toko-toko, ada bank, ada toko bangunan, toko makanan, toko pecah belah, toko perabotan, sembako, ada jadi satu di sini teman-teman. Di sebelah kiri. Nah, ini juga satu-satunya jalan yang double way teman-teman ya. Yang jalannya itu dibatasi dengan taman di tengah jalannya. Ini saja sudah. Nah, ini namanya dinamakan kawasan Jalan Baru.
Kenapa dinamakan dengan jalan baru? Karena ini adalah kawasan reklamasi, yaitu daratan buatan. Ya. Dulunya di sini, ini menurut informasi yang saya terima ya, bukan saya sendiri, karena saya baru di Fak-Fak itu sekitar 2019. Nah, ini dulu kata orang-orang itu dulunya ini sebenarnya laut. Nah, kemudian oleh pemerintah dibuatkan semacam dataran atau daratan. Itu teman-teman. Di jalan baru di depan itu sudah ada semacam maskot. Itu maskotnya kota Fak-Fak, 1 tungku 3 batu. Ya semacam taman kota lah. Taman kota sebelah kiri ini lapangan, biasanya dibikin konser musik. Itu di sebelah kiri ya. Kemudian di kanannya itu kita pelan-pelan saja ya. Itu taman kota, yaitu Fak-Fak City. Di situ ada maskot atau semboyan Fak-Fak, yaitu 1 tungku 3 batu. Di sini termasuk kawasan ramai ya teman-teman ya. Kawasan ramai, jalan baru. Nah, kemudian di sebelah kiri teman-teman itu Bank Papua, gedungnya lumayan tinggi. Di sebelah Bank Papua ada Bank Mega. Nah, di sebelah kanan teman-teman, ini yang dinamakan Pasar Tambaruni Baru. Jadi dulu pedagang-pedagang yang ada di Pasar Tambaruni Lama semuanya dipindah ke Pasar Tambaruni Baru ini. Ya, oleh pemerintah, karena Tambaruni yang lama masih direnovasi, akhirnya dibuatkan pasar yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita lurus-lurus saja. Di sini kawasan ruko, ada Pegadaian, ada BPJS Ketenagakerjaan, bisa kesehatan, kemudian ada Grapari Telkomsel. Nah, di kanan jalan itu ada pelabuhan teman-teman. Nah, saya tuh punya keinginan kapan-kapan mau mereview kapal. Nah, mereview kapal. Biasanya kan orang kan review bus, review pesawat. Nah, ini saya coba nanti review kapal kalau ada ini kesempatannya. Nah, ini sudah hampir mendekati daerah kota ya teman-teman ya. Nah, ini sebentar kita langsung belok ke kiri di kawasan perkotaan. Nah, ini kita langsung belok ke kiri. Ini Papua seperti ini. Dekat lampu merah pun masih sempat naikin penumpang ya. Nah, di depan itu, nah ini orang-orang yang jual itu. Nah, kalau teman-teman lihat, itu dulunya itu kalau pas lagi musim durian, wih, hampir penuh durian teman-teman ya. Kapan-kapan kalau pas musim durian saya buatkan videonya. Nah, ini kawasan perkotaan. Ini kawasan perkotaan yang lumayan tua yang ada di Fak-Fak ya. Jadi sebelum Fak-Fak berkembang, dulunya ini sudah berkembang terlebih dahulu. Kanan kiri ini toko-toko lengkap, pemiliknya rata-rata orang Cina. Ada toko bangunan, ada bank, lengkap semuanya teman-teman. Satu arah ya teman-teman ya, satu arah, jadi tidak ini, kalau dibuat 2 arah kan tidak mungkin karena sebelah kirinya kan dibikin parkiran. Nah, di depan ada masjid juga. Di sini masjid lumayan banyak. Nah, di depan ada toko sembako. Nah, saya kalau belanja di situ, di toko sembako itu toko Dewata namanya. Lurus saja. Kalau ke kanan bisa saja ini belokan, tapi kita lurus. Nah, ini teman-teman, jalannya sempit sekali nih. Jadi videonya tidak saya skip ya, dari pertama kita jalan tadi sampai menuju ke kota.
nggak saya skip sekalipun. Nah, ini di sampingnya ini adalah Polres Fak-Fak di samping kanan tadi. Ini masih tetap satu arah atau one way, satu jalur. Belokan, kemudian tanjakan. Ini kenapa ini taksi di tengah jalan ini ya? Ini pelan-pelan sekali teman-teman karena sempit ya. Di kiri ada mobil, di kanan ada motor-motor. Oke, kita coba ke kanan ya. Kita naik ke kanan, tanjakan ke kanan. Nah, ini harus ekstra waspada teman-teman ya, soalnya di pemberhentian itu dia nanjak. Jadi saya itu malah jarang di sini pakai rem tangan. Jadi pakai ini setengah kopling ya. Kita lurus naik. Kita lurus naik. Ya teman-teman, kita lurus naik. Nah, di depan ada anjing biasa seperti ini. Ini saya itu di Papua itu pelan-pelan sekali naiknya. Anjing sering berlari ke kanan ke kiri. Oke, kita lanjut teman-teman. Di depan ada lampu merah, kita ke kiri atau ke kanan? Kita ke kanan saja ya. Nanti saya tunjukkan jalan menuju ke seberang. Sebentar saja. Oke, kita ke kanan, masih lampu merah. Nah, kalau ke kiri teman-teman, itu arah menuju ke puncak, daerah puncak. Daerah puncak itu dulunya kawasan lumayan ramai, tetapi sekarang agak sepi ya. Di sana di puncak itu ada stadion, kemudian ada GOR, ada RRI, kemudian arah menuju ke Kokas, arah menuju ke Teluk Patipi, menuju ke Bombray, itu menuju ke lewat puncak semua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita karena sudah lampu hijau. Di sini ekstrim sekali. Di depan ini lampu merah loh, tetapi dia lampu merahnya di turunan. Oke, kita pelan-pelan. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya itu makin semangat. Video ini semoga saja nanti dengan video ini bisa menembus 1000 subscriber ya teman-teman ya. Ini saya bikin durasinya bikin lama karena untuk mengejar jam tayang. Nah, ini ada perempatan. Ke kiri itu ada ke arah Kodim, ke kanan satu arah, tidak bisa, kita lurus saja. Nah, lurus. Nah, sebelah kiri teman-teman rumah dinas Bupati Fak-Fak. Nah, di depan Bank BRI, sebelahnya itu ada gereja, saya kurang tahu gereja apa, gereja Bethel ya, gereja Bethel. Besar sekali gerejanya. Gerejanya bangunannya kayak bangunan ini Avenger, gereja pusat Bethel. Nah, di depan itu pelabuhan teman-teman, pelabuhan ya teman-teman ya. Jadi kalau orang tinggal di Fak-Fak itu sudah tentu jadi anak pantai. Karena apa? Hidupnya di pinggir pantai. Nah, di depan ini satu arah, jalan satu arah, tidak boleh stop, tidak boleh berhenti. Tetapi faktanya ini orang-orang parkir di jalan. Karena memang tidak ada parkiran teman-teman. Dan orang sini memang paham seperti itu kondisinya. Karena memang tidak ada parkiran gitu loh. Oke, kita ke kiri ya. Itu kalau lurus itu menuju arah Port Fak-Fak. Itu pelabuhan Fak-Fak. Kita ke kiri. Kita menuju ke seberang. Oke, kita lanjut. Oke. Jalannya
sempit sekali ya teman-teman ya. Arah ke kiri kita naik. Nah kalau ke kanan itu terlihat seberang. Nah, kapan-kapan saya share video, kita liput video ke pantai. Ini khusus video untuk perjalanan. Nah ini jalanannya sempit, naik turun. Jadi menurut informasi yang saya terima teman-teman, arah jalan seberang ini menuju ke seberang itu menurut informasinya adalah kawasan baru. Dulunya katanya belum ada seberang itu. Jadi seberang itu jalannya adalah jalanan bikinan. Ya di sebelah kiri kita itu bukit-bukit ya teman-teman ya, bukit berbatu. Nah di sebelah kanan kita itu laut. Jadi kita berjalan tepat di pinggir laut dan pinggir bukit-bukit. Ini. Nah nanti teman-teman kalau siapa tahu mau jalan-jalan ke Fak-Fak, ada yang mau ke Fak-Fak, nanti bisa hubungi saya via DM di Instagram saya. Nah ini belokan kanan kiri. Jalanannya sempit teman-teman ya. Ini arah menuju ke seberang, ke Katemba dan sekitarnya. Jadi arah ke seberang itu menuju ke arah ke, seperti video yang kemarin, arah ke Kotam, kemudian ke Pasir Putih, ke Patawana, ke Wambar dan sebagainya. Harus lewat sini, tidak bisa lewat jalan lain. Kalau enggak itu lewat laut. Ini, jalanannya seperti ini teman-teman. Nah, belokan, tanjakan, turunan. Ini. Teman-teman ya, sempit sekali jalannya. Daripada kenapa-napa mending saya ngalah. Dan di depan itu ada gereja besar. Ya, kita melewati jembatan. Biasanya di daerah sini kalau hari Sabtu atau hari Minggu itu ramai sekali, tapi tadi karena kondisinya hujan makanya sepi. Oke, kita lanjut. Nah itu di sebelahnya itu ada bukit-bukit. Ini kita sudah mau masuk ke jalan seberang nih teman-teman ya. Nah, ini jalannya seperti ini. Tadi ada taksi warna hijau. Nah teman-teman, kalau teman-teman tahu di sini taksinya ada dua warna. Saya tadi bilang hanya warna putih. Jadi di sini ada warna hijau dan warna putih. Jalannya sempit teman-teman ya. Nah di sebelah kanan ini sudah laut. Mohon maaf kalau videonya backlight ya, karena kita berjalan di arah cahaya matahari. Nah sebelahnya itu laut. Nah, bisa kita lihat toh. Nah sebelahnya itu laut. Sebelahnya laut dan tidak ada pembatasnya teman-teman. Makanya kalau lewat sini harus benar-benar hati-hati karena tidak ada pembatasnya. Nah ini pinggirnya laut. Saya pelan-pelan kalau lewat sini. Nah, pinggirnya yang sebelah kiri itu tebing. Nah, yang sebelah kanan itu laut. Kita bismillah saja ya, karena setelah hujan semoga tidak ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjutkan video kita. Di depan itu sudah laut. Nah kalau teman-teman lihat di depan kelihatan kapal juga ya, kapal sedang sandar, kapal barang itu sedang sandar. Nah di depan itu ada tebing
dengan batu-batuan berwarna putih. Saya tuh kapan-kapan pengen ngeliput sebenarnya ya, kondisi geografis yang ada di Fak-Fak. Jadi unik kan di Fak-Fak itu. Tapi video-video nantilah. Nah ini pinggirnya itu tebing warnanya putih. Tebing warnanya putih. Ini. Sebelah kanan laut. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan laut. Ya bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Satu yang paling waspada tuh di sini. Kita coba saja ya. Bismillah saja. Kita backlight. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas nanti. Kita belok ke kiri. Kurang lebih video ini hampir 45 menit ya teman-teman ya, bahkan lebih kayaknya nih, tapi tidak apa-apa. Kita keliling-keliling lagi, ingin tahu jalanan kota Fak-Fak yang sekarang seperti apa. Nah ini kita sudah sampai di seberang, ini namanya seberang, kalau orang sini bilangnya seberang, itu di Katemba atau seberang. Jalannya sempit sekali teman-teman. Ini kalau lurus terus itu nanti ke arah Pasir Putih atau ke arah Wambar. Nah, samping kiri samping kanan banyak orang jualan ikan. Di Fak-Fak itu terkenal dengan harga ikan yang murah. Nah, jadi kalau nanti main-main ke Fak-Fak kurang afdol rasanya kalau tidak makan ikannya asli dari laut Fak-Fak. Ikan merah, ikan kumu, dan ikan macam-macam lah pokoknya. Nah di depan itu ada pasar seberang. Itu taksinya warna hijau dan teman-teman di sini. Saya jujur ya,